Saya bayar lu cuma buat berantem. Betul aja sampai di tempat retret ada 4 pendeta. Wah, saya senang benar nih banyak tandingannya. Saya cari yang paling tua, tentu paling jago. Itu pendeta Yosua Ong dari Ling Liang Tang Santapan Rohani di Taman Sari. Dia dosen dan gembala sidang. Dia paling banyak sesinya 3 hari. Supaya saya jangan kalah dengan pendeta ini, saya cari kelemahannya. Maaf saudara, karena dia udah tua jalannya lama begitu. Nah, gue bikin lumpuh nih. Sekali gue tiup juga empek-empek begini, rubuh nih. Selama 3 hari saya duduk paling depan. Cuman jarak 1,5 meter. Dia khotbah 3 hari. Saya juga bacain ilmu lumpuh 3 hari. Jangankan lumpuh, goyang juga enggak. Hebat saudara kalau yang asli. Saya kalah 2, saya pulang ke Jakarta. Saya berdoa lagi di rumah. Tuhan Yesus 1 lagi kirimin. 2 bulan kemudian Tuhan kirimkan yang ketiga. 3 pendeta ini prosesnya 8 bulan. Selama 8 bulan malam minggu saya pimpin kelenteng di Bungur. Hari Minggu saya ada di gereja Bethel di Pulau Gebang. Pendeta yang ketiga pendeta Paulus dari GKJMB Cimone Agustus tahun 89 jam 8 malam datang ke rumah saya. Ini pendeta yang ketiga penentuan buat saya. Saya comot lagi rohnya. Nggak bisa diambil. Saya maki-maki dia, saya ngomong jorok. Maksud saya mau akalin. Kalau saya maki pan dia marah. Kalau dia marah Roh Kudusnya keluar. Saya sikat dia rubuh. Tapi saya kecelek loh saudara. Orang Kristen atau pendeta yang penuh Roh Kudus diomelin nggak marah. Merah juga kupingnya enggak. Nyengir gitu kayak orang serawan. Dalam hati saya bilang lu budak apa lu darah putih lo ya. Ini contoh buat kita orang Kristen. Orang Kristen kalau hari Minggu keren. Ke gereja bawa Alkitab segede tetampah. Kebaktian selesai pulang. Belum jauh dari gereja kebetulan musim hujan. Mobil lewat, air hujan muncrat. Muncrat juga kebun binatang. Ini buat apa digendong-gendong berat-berat. Kalau masih punya kebun binatang dari mulut jangan harap bisa lihat sorga. Maaf yang kesinggung. Dia pulang jam 1 malam. Udah cukup 3 pendeta. Saya ngelamun sendiri. Yesus pesuruhnya aja begini hebat. Bagaimana kalau gua tembak Yesus gua lumer kali ini. Kalau gitu gua mesti terima nih si Yesus dia jago nih. Saya ambil Alkitab saudara, saya dekat begini saya berdoa. Tuhan Yesus saya lagi bingung. Tunjukkan jalan dan arah mana yang saya harus tempuh dalam hidup saya. Jawablah melalui Alkitab ini. Terima kasih, amin. Pas amin, saya taruh di meja. Saya nengok ke sana. Bukanya begitu terus sekali aja. Dalam hati saya bilang, kalau lu nggak ada jawabannya seumur hidup, gue nggak mau terima lu. Setelah saya buka, saya mau tahu Yesus jago nggak nih. Saya lihat. Pandangan pertama di situ jawabannya. Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun bisa berbakti kepada 2 Tuhan. Engkau percaya kepada Allah, engkau juga percaya kepada Mamon, itu kepada setan. Saya masuk ke dalam kamar, malam itu saya mau terima Yesus. Saya tekuk lutut di ranjang, saya nangis sepuas-puasnya. Setelah saya puas menangis, saya usir guru saya si Mbah. Saya punya 17 Mbah. Saya usir Mbah, semua 17-17-nya keluar dari hati, pikiran, dan kehidupan cucu. Sebab mulai malam ini cucu nggak mau jadi murid Mbah lagi. Cucu mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat cucu sampai selamanya. Sampai sekarang ini 13 tahun, 2 bulan. Si Mbah nggak pernah ngomong di sini. Nggak tahu dia kemana. Tapi maaf saudara, malam itu saya masih gila. Sekarang Yesus saya tes. Biangnya nih sekarang saya tes. Saya berdoa. Tuhan Yesus, saya baca engkau dalam Alkitab hidup, penuh kasih, penuh kuasa, selalu menolong. Buktikan dulu baru saya percaya. Tuhan benar-benar sabar loh. Dia turutin terus kemauan gila saya ini. Dia jawab hari ke-8. Waktu itu saya mau makan siang di rumah 1:30. Sebelum makan saya berdoa. Selesai berdoa mau minum sebelum makan. Baru saya pegang itu gelas. Jantung saya copot di dalam. Kenapa saya bilang copot? Dia turun ke bawah begitu. Tek. Dua ilah sakitnya saudara. Mungkin orang ditancap pisau begitu kali, mungkin. Karena terlalu sakit tanpa sadar, saya pegang, saya menjerit, aduh. Berhenti itu jantung. Saya tarik, nggak bisa mandek. Saya tarik lagi. Mandek juga, saya kocok. Maksudnya jangan berhenti, kalau berhenti pan mati. LOG kita kalau mati, kita kocok, dia jalan. Saya kocok. Saya tarik, tetap aja berhenti, jangan jalan terus. Saya mau saksikan di sini. Pantas tuh orang yang di luar sana, orang dunia yang belum terima Yesus, mereka tuh kalau mau mati ditunjukin dosanya oleh Tuhan. Makanya mereka berteriak-teriak. Dia lihat, makanya dia ketakutan. Seandainya nggak bisa ngomong, begitu. Dia lihat.
Tapi kita orang Kristen yang taat, mau mati nggak ditunjukin dosa kita. Datang malaikat membawa jiwa roh kita ke Firdaus, halaman surga. Tapi kalau orang dunia yang belum terima Yesus, ditunjukin. Waktu itu kena sakit, saya pegang, saya merem kena sakit. Saya lihat kayak nonton TV, merem tapi kelihatan. Dosa yang pernah saya kerjakan ditunjukkan oleh Tuhan kembali. Maaf saudara, saya dulu anak Tanah Abang. Saya lahir situ, besar di situ. Saya salah didik. Hobi saya berantem. Hobi saya silat sama ilmu. Orang yang saya pukul dengan ilmu saya, saudara, berdarah-darah begitu banyak ditunjukin oleh Tuhan. Jelas, karena saya lihat terlalu banyak, saya menjerit di dalam hati. Tuhan Yesus, saya nggak mau mati. Dosa saya banyak. Ntar saya diseksa engkau. Nah, belum bertobat, mati. Jadi Tarsan, ntar saya di sono. Siapa yang tolongin sendirian di akhirat? Untung waktu itu saya nggak panggil guru saya, lo simbah lo. Yang saya ingat, Yesus hidup selalu menolong. Nah, lo buktiin dah. Saya panggil jadi dalam hati sambil megang dada. Tuhan Yesus tolong sembuhkan jantung saya. Jantung saya lagi rusak, betulin. Di dalam nama Tuhan Yesus kayak jantung sembuhlah. Haleluya, amin. Apa yang terjadi? Tuhan nggak nolong. Tuhan tinggalkan saya jatuh di meja makan. Orang yang nggak bisa nafas, nggak ada tenaga, bisa duduk tegak. Pantas orang serangan jantung rubuh semua. Saya jatuh. Tangan saya tetap di dada di kolong meja, saya pegangin terus karena sakit saya nggak lepas. Waktu itu saya belum pingsan. Kenapa belum pingsan? Karena saya nggak mau mati, saya tahan sehingga saya belum pingsan. Waktu itu saya nggak tahu kenapa Tuhan tinggalkan saya. Setelah saya sembuh, saya baca Alkitab, baru saya tahu jawabannya. Tuhan lagi uji saya. Tuhan bilang doa yang kedua, lu panggil nggak guru, lu simbah. Untung doa yang kedua, waktu itu saya nggak panggil simbah lo. Kalau saya panggil simbah, hari ini saya nggak ada di hadapan saudara. Karena saya masih menjadi anak setan. Yang saya ingat sambil tengkurap, Yesus yang kedua kali pasti menolong. Itu iman. Saya panggil sama seperti tadi di dalam hati. Tuhan Yesus tolong sembuhkan jantung saya. Jantung saya lagi rusak, betulin. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kedua kali lain. Waktu saya sebut di dalam nama Tuhan Yesus, tangan saya bergetar di kolong meja. Saya nggak tahu siapa yang getarin. Yang lebih aneh, ada tangan memegang tangan saya di kolong meja. Saya berasa belum pingsan, mau ngelongok begitu. Tapi nggak kuat angkat kepala dari meja. Karena belum napas, nggak ada tenaga. Tangan itu empuk sekali ke spons. Saya sering jabatan tangan sama orang ribuan. Memang benar, tangan orang kaya empuk, benar. Benar, saya salaman sama orang, saya tahu kaya miskin. Tapi nggak ada yang lebih empuk dari tangan di kolong meja. Karena saya nggak kuat, angkat kepala, saya biarkan tangan itu mengangkat tangan saya kira-kira segini nih di kolong meja. Dia pukul, hai jantung, sembuhlah, haleluya, amin. Pas amin, pas tangan itu terlepas. Pas amin, saya bisa nafas lagi. Karena bisa nafas lagi, ada tenaga, saya duduk tegak. Buru-buru saya ngelongok ke kolong. Saya mau lihat tangan siapa itu yang tadi. Tapi tidak ada tangan siapa-siapa. Tapi saya yakin dan percaya, itu tangan Tuhan Yesus. Yang bangkit dari kematian hari ketiga. Hanya Tuhan Yesus yang tidak ada tulangnya di dalam kubur. Yang lain semua ada tulangnya di dalam kubur. Kalau betul-betul jago, bangun dong dari lubang kubur. Kok nggak becus? Bagaimana mau nolong kita yang hidup bohong? Apalagi membawa kita ke sorga, lebih bohong lagi. Dirinya pada mendem semuanya dalam lubang. Sebab apa mereka semua pada mendem? Karena mereka manusia kalah dengan maut. Sebab apa Yesus bangkit? Karena Yesus Tien, Yesus Allah menang dari maut. Makanya mulai sekarang jangan minta pertolongan kepada orang mati. Mintalah sama yang hidup satu-satunya Yesus Kristus. Mari saudara, kita sudah menjadi anak terang. Kenapa kita jadikan kegelapan? Mari kita belajar, nanti setelah saya khotbah, saudara boleh bertanya sepuas-puasnya. Ini 4 kali saudara, hari ini yang pertama, minggu depan tuh, waktu hari Kamis juga, sampai 4 Kamis. Saudara boleh tanya, hari ini mengenai adat istiadat segala macam, Lukas 11 ayat 35. Sayang sekali, Tuhan udah mau datang, orang Kristen masih setengah-setengah. Sayang sekali. Lukas 11 ayat 35. Lukas 11 ayat 35, demikian firman Tuhan. Lukas 11 ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Amin. Hanya kita orang Kristen anak terang. Karena apa? Karena Yesus adalah terang dunia. Hanya Yesus yang mempunyai predikat terang dunia. Di luar Tuhan Yesus tidak ada terang dunia. Enggak ada yang lain.
Mari kita lihat, kita buktikan pakai ayat. Yohanes 8 ayat 12. Tolong saudara catat ayat ini buat kalau orang dunia tanya, Tuhan lo terang dunia. Iya, di mana ayatnya? Unjukin. Jangan tahu apaan, tahu. Yohanes 8 ayat 12. Tolong salah seorang kekasih, bacakan kalau bisa pakai mic. 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Amin. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Hanya Yesus terang dunia. Semua pemimpin agama tidak mempunyai predikat terang dunia. Karena apa? Karena mereka manusia tidak bisa menerangi dunia. Kenapa Yesus bisa menerangi dunia? Karena dia Allah. Nah kalau kita ini anak terang. Mana buktinya kita anak terang? Yohanes 12 ayat 36. Catat lagi. Mau ngomong apa juga ada ayatnya. Yohanes 12 ayat 36. Yohanes 12 ayat 36, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Kita anak terang. Kenapa kita sudah diberikan terang oleh Tuhan, kita sengaja bikin gelap? Kenapa kita bikin gelap? Kita masih bersekutu dengan dunia. Kita masih percaya adat istiadat dunia. Sayang sekali. Tuhan datang yang pertama kali buat menyelamatkan kita, memerdekakan kita. Galatia 5 ayat pertama. Galatia 5 ayat pertama. Ini yang nggak bawa Alkitab nih, pakai nih. Galatia 5 Ini. ayat pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenangkan perhambahan. Amin. Di situ ada perkataan merdeka. Kalau ada perkataan merdeka, kita sebelum merdeka dijajah. Siapa yang dijajah? Kita dari nenek moyang kita dijajah setan, tidak berdaya. Dibohongin setan, tidak berdaya. Karena setan lebih berkuasa dari manusia. Tapi kasih Yesus sungguh besar. Dia datang sendiri dari surga ke dalam dunia. Dengan kuasa dan kasihnya, kita dimerdekakan. Setelah kita dimerdekakan, Tuhan pesan apa? Berdirilah teguh. Artinya kuatkan imanmu. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mungkin kuk perhambaan belagang nggak ngerti. Kuk perhambaan tuh Tuhan bilang jangan jadi budak setan lagi. Masa nggak ngerti budak setan? Nah ini kenapa banyak orang Kristen masih jadi budak setan? Masih percaya yang lama. Mari kita lihat masih percaya yang lama. Percuma dong kita dibebaskan oleh Tuhan. Kolose 1 ayat 13-14. Kolose 1 ayat 13-14. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Tuhan telah melepaskan kita. Kalau ada perkataan melepaskan, ada yang diikat. Kita diikat oleh setan dari nenek moyang kita. Nggak berdaya. Setelah Tuhan melepaskan, kita dipindahkan status kita. Dulu kita anak setan, anak gembel. Sekarang menjadi anak Allah, anak raja. Hanya kita yang diangkat anak. Hanya Kristen yang diangkat anak oleh Allah. Di luar Kristen nggak diangkat anak. Mana boleh tuh yang di luar sana sembayangnya Aba Allah, Aba Allah. Mana boleh orang Tionghoa sembayangnya Papa Tien. Tien bukan papahnya. Tapi kita boleh manggil Bapak karena kita diangkat anak. Hebatnya kasih Yesus. Dan dosa kita ditebus dengan cucuran darahnya. Dosa nggak bisa ditebus dengan cohosim. Dosa nggak bisa ditebus dengan berbuat baik. Dosa nggak bisa ditebus dengan harta dan sebagainya. Dosa hanya bisa ditebus dengan darah Yesus. Kenapa Tuhan begitu baik? Tuhan sudah mati buat kita. Kita masih mengkhianati Dia. Masih percaya adat istiadat kita yang lama. Kolose 2 ayat 20 sampai 23. Kolose 2 ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu
masih hidup di dunia. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh itu. Semuanya itu banyak mengenai barang yang binasa oleh pemakai dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Terus? Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Amin. Kenapa kita masih percaya adat istiadat kita yang lalu? Adat istiadat tidak bisa menyelamatkan, hanya kasih Yesus yang bisa menyelamatkan. Berapa banyak orang Kristen kalau pindah rumah pakai selamatan? Kita udah punya juru selamat kok pakai selamatan? Tolol bener. Sedangkan selamatan itu nggak ada gunanya. Hanya Yesus juru selamat. Di luar Yesus bukan juru selamat. Yesaya 43 ayat 11. Siapa itu Yesus? Tukang oncom apa tukang tempe dia? Mesti ada ayatnya. Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Amin, hanya Yesus juru selamat. Juru selamat artinya bisa menyelamatkan. Kalau kita udah punya juru selamat, pindah rumah jangan pakai selamatan. Buka toko, buka pabrik pakai selamatan. Nggak usah lagi. Kita udah punya juru selamat. Dan berapa banyak orang Kristen kalau lagi hamil, keluar malam, bawa pisau kecil. Ketusuk meletus. Apa tuh pisau lebih berkuasa dari Roh Kudus? Berapa banyak orang Kristen takut tinggal di tusukan sate? Jangan kan tusukan sate kecil, tusukan kebo juga nggak apa-apa. Memang ciong ada. Ciong ada. Makanya orang takut ciong, terutama orang Tionghoa takut ciong. Ciong itu apes. Ada. Lihat mereka orang dunia takut ciong pada pasang patwa depan pintu. Tulisan tuh. Kantong merah, kantong kuning. Paku emas dan sebagainya. Memang itu benda-benda ada kekuatannya. Benar. Ada kekuatannya, ada kuasanya. Benar. Tetapi terbatas kuasanya. Kenapa terbatas? Karena yang ngasih setan. Setan kuasanya terbatas. Misalnya kekuatan patwa itu 10 kilo. Datang ciong 5 kilo. Datang setan 5 kilo. Datang santet 5 kilo. Enggak mempan. Karena ini 10 kilo. Tapi kalau datang ciong 20 kilo. Santet 20 kilo. Setan 20 kilo. Jebol. Karena yang menyerang lebih besar. Percaya nggak di dalam Alkitab ada ayat anti ciong? Hebat nggak tuh Tuhan? Belum pernah pendeta di atas mimbar ngomong ciong. Karena saya pendeta dari Kelenteng. Mari kita lihat anti ciong ada di Alkitab. Galatia 3 ayat 13, 14. Hebat benar Tuhan Yesus. Ngomong apa juga ada jawabannya. Galatia 3 ayat 13, 14. Galatia 3 ayat 13, 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Seharusnya karena dosa kita mesti disalib. Tapi kasih Yesus sungguh besar. Dia yang gantikan kita di atas kayu salib. Dengan cucuran darah Yesus di atas kayu salib, darah Yesus memutuskan kutuk hukum Taurat. Taurat itu agama. Agama kita yang lalu pun putus segala macam ciong. Putus segala macam kutuk dengan darah Yesus. Makanya jangan takut lagi oleh adat istiadat. Berapa banyak orang Kristen kalau melawat ke kuburan temannya meninggal, pulangnya cuci muka air kembang di baskom. Ya elah. Berapa banyak orang Kristen kalau keluarganya meninggal, bikin malam penghiburan hari ketiga, ke-7, 40, 100, setahun, 3 tahun masih bikin malam penghiburan. Bukan malam penghiburan nggak boleh, boleh. Tapi harinya jangan seperti orang dunia. Berapa banyak orang Kristen pasca, cengbeng, Natal, Sinja pada ke kuburan.
Bukan nggak boleh ke kuburan, tapi waktunya jangan seperti orang dunia. Mari kita lihat dulu ayatnya. Ngomong apa juga ada ayatnya. Galatia 4 ayat 8, 9, 10. Galatia 4 ayat 8, 9, dan 10. Demikian firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ayat 10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap